Karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya, rekan kerjanya Farudiana sudah menyampaikan Ya, di putusan berarti pengadilan ternyata bahwa saksi mereka itu telah mengecek CCTV anak di buahnya lokasi Farudiana kejadian ya. namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah. Dua orang tersebut Wow, harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. luar biasa ya. Harus bertanggung jawab. Wah, parah ini teman-teman. Kalau itu kan ada saksi, itu saksinya anak buah Rudiana dong. Berarti harusnya dipertanyakan dong, kenapa mereka tidak membuka CCTV pada waktu itu? Sedangkan mereka sudah mengamankan CCTV itu. Lalu ada apa mereka tidak berani membuka CCTV tersebut? Lalu sampai sekarang di mana keberadaan CCTV tersebut dan bagaimana letaknya CCTV itu didapatkan? Dan seharusnya mereka dapat memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Tidak mungkin seorang saksi ataupun saksi yang kedua orang anak buahnya Farudiana ini atas nama Dodi dan Irwanto atau Gugun Gumilar ini tidak mendengarkan peristiwa ini. Seharusnya mereka muncul dong, biar mereka memberikan klarifikasi. Itu kan mereka aparat. Kalau yang dijelaskan oleh Bang Tony adalah saksi dalam putusan pengadilan itu adalah bagian dari atau anak buah dari Rudiana atas nama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka adalah saksi dan mereka mengatakan mereka sudah mengecek CCTV namun tidak dibukanya. Kenapa? Ada apa tidak dibuka? Lalu bagaimana peristiwa setelah mereka mengecek itu ada apa di dalam CCTV tersebut? Kenapa mereka tidak memberitahu? Dan ini semakin janggal teman-teman. Dan saya katakan hanya saya menduga bahwa ada keterkaitan sesuatu oknum tertentu. Bahkan apa yang telah dilaporkan oleh beberapa terpidana atau pengacara terpidana untuk melaporkan Aibtu Rudiana terkait dalam kasus ini yang dimana ada dugaan penganiayaan, bisa saja kita katakan bahwa mungkin saja itu telah terjadi penganiayaan. Dan apa yang telah disampaikan oleh beberapa pakar hukum bahwa keterkaitan dan keterlibatan Rudiana ini harusnya perlu diungkit lagi, harusnya perlu diperiksa lebih lanjut. Teman-teman, kita akan dengarkan lebih lanjut keterangan. Gini, mungkin tidaknya itu tergantung. Sudah hilang seperti itu. Ya gini, memang bisa diambil atau tidak itu tergantung dua hal, faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi karena nama petugas ada disebut ya oleh Mas Tony, ya nggak apa-apa lah, kita buka aja. Ibtu Rudiana, ya itu Siapa memang punya relasi kuasa Suryo untuk mengambil itu CCTV itu. Karena kan tidak mungkin CCTV itu bisa diambil oleh pemilik minimarket atau misalnya kalau itu dinas tata kota yang ada di Cirebon yang memiliki kamera yang ada di dekat jembatan atau yang ada di perumahan The Garden situ, atau orang yang bisa memerintahkan untuk membuka CCTV. Nah gitu. Jadi ada orang yang memerintahkan yang punya relasi kuasa. Dalam hal ini memang betul petugas kepolisian itu punya relasi kuasa itu. Nah artinya apa? Kuasa relasi, kalau kan? memang itu diambil, lah malah saya malah bersyukur. Ya gitu bersyukur. Alhamdulillah kalau itu nanti ada dan ternyata masih ada barangnya yang bisa dibuka. Tetapi kalau waktu itu tidak diambil, ya dan kemudian lewat pasti sudah tertutup oleh karena CCTV bisa bertahan paling hanya 2 minggu atau sebulan, apalagi kapasitas hard disk waktu itu kan mungkin baru 500 giga atau paling besar 1 tera. Kalau sekarang kan bisa 2 tera, bisa 4 tera gitu. Artinya apa? Ya kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa apa? Kenapa itu tidak diambil? Ya? Nah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Ya teman-teman, kalian sudah mendengarkan kan apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy Suryo, bahwa tidak mungkin pemilik minimarket mengambil CCTV itu, hanya orang yang mempunyai kuasa relasi. Dalam hal ini adalah Aibtu Rudiana yang telah dia disebut karena Aibtu Rudiana mempunyai kuasa relasi untuk mengambil CCTV itu. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy Suryo di yang terakhir bahwa kalau menguntungkan pihak penyidik dalam membuka CCTV pasti akan dimunculkan, tetapi kalau tidak menguntungkan ya itulah ada alasan-alasan melesnya ataupun sesuatu yang membangun ambigu terhadap novum tersebut. Oleh karena itu jadi menjadi janggal kan teman-teman, berarti artinya pihak kedua anak buah si
Aibtu Rudiana ini, berarti mereka telah menyimpan dong. Atau bagaimana ini? Saya juga bingung, karena apa yang telah dijelaskan tadi Pak Roy Suryo yang mengatakan bahwa kekuatan rekaman CCTV itu hanya paling berkisaran 2 minggu atau 1 bulan, karena kekuatan penyimpanannya tidak akan kuat. Oleh karena itu, ya karena di situ pasti mereka telah menyimpan dong. Ya kenapa tidak muncul? Ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy Suryo tadi, kalau CCTV itu menguntungkan bagi mereka, ya pasti mereka membuka. Tetapi kalau CCTV itu tidak menguntungkan, ya pasti akan mencari alasan. Ya itu pernyataan Pak Suryo yang tadi loh. Nah, artinya semakin janggal, berarti jangan-jangan ada yang tidak menguntungkan bagi pihak yang menyimpan video tersebut atau orang yang telah mengecek CCTV tersebut. Dalam hal ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy Suryo yang bahwa Aibtu Rudiana punya kuasa relasi, berarti dia memerintahkan dong kepada anak buahnya untuk mengecek CCTV itu, dan berarti mereka setelah mengecek, ya apa yang telah disampaikan tadi, ya tidak mungkin dong mereka tidak menyimpan. Ya itu dia kenapa tidak dimunculkan kembali sekarang. Ya biarlah Tuhan yang tahu lah. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Dalam hal ini kita sampaikan bahwa harus dapat diperiksa Aibtu Rudiana biar publik bisa mengerti siapakah dalam semuanya ini. Dan mantap kepada apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, yang harusnya dapat diperiksa kembali lah oleh kedua pihak anak buahnya si Aibtu Rudiana tersebut, agar mereka mempertanggungjawabkan secara apa yang mereka saksikan bahwa mereka telah mengecek CCTV tersebut. Dan kita dukung Pak Tony ini biar kedua anak buah Rudiana itu dapat diperiksa segera oleh penyidik, agar mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah mengecek CCTV itu, dan jangan mencari sesuatu yang menjadi alasan kepada kedua orang itu. Jadi marilah kepada kedua orang itu, anak buahnya Rudiana, segera muncullah, berikan keterangan yang valid supaya masyarakat Republik Indonesia ini bisa tenang untuk mengikuti peristiwa-peristiwa ini, supaya ada suatu kebenaran dalam kasus ini. Oleh karena itu kepada Dodi dan juga kepada Gumilang, marilah bekerja sama supaya dapat menemukan suatu kebenaran kasus ini. Anda bekerja untuk masyarakat dan Anda harus mengayomi pihak masyarakat, dan saya rasa bahwa Tuhan akan menolong kalian dan kalian akan bekerja sesuai dengan apa yang diprofesikan kepada kalian, dan saya rasa Tuhan akan berpihak kepada kalian kalau kalian menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta. Itu aja teman-teman, semoga kasus ini kita dapat menerima apapun nanti yang akan diputuskan dan apapun nanti hasilnya, dan kita hanya berdoa. Terima kasih.